Salam aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tantianta, Master of Bibliology Studies. Kita akan membahas sebuah tema. Tema ini rumit ya, tidak mudah dipahami. Makanya dengarkan baik-baik. Begini judulnya, Wahyu 20 ayat 12. Untuk apa kitab kehidupan dibuka? Ya. Untuk apa kitab kehidupan dibuka di dalam Wahyu 20 ayat 12? Ini tidak mudah menjelaskan ini, maka saya akan memulai dari kitab kehidupan itu sendiri. Kitab kehidupan sudah ada sejak dunia dijadikan ya, di dalam Wahyu 13 ayat 8 dan Wahyu 17 ayat 8. Maksudnya adalah ketika manusia pertama datang ke bumi, maka saat itu kitab kehidupan sudah ada. Karena kitab kehidupan itu mencatat nama manusia, bukan cuma nama ya, nama iya, perbuatan baik iya, dosa iya, tapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang akan masuk surga. Dimulai dari Habel, karena yang mati pertama kali kan Habel. Habel lalu Adam dan seterusnya. Sampai hari ini hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Oke. Lalu apa gunanya ya Wahyu 20 ayat 12? Kenapa kitab kehidupan ikut dibuka ya? Ya. Ini rapture sudah terjadi ya. Jadi rapture sudah terjadi. Kitab kehidupan pernah dipakai untuk melihat apakah seseorang itu ada dalam kitab kehidupan atau tidak ya. Bagi yang ada maka rapture diangkat ke surga ya, begitu ya. Oke. Lalu bagi yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dihakimi. Saya bicara orang Katolik sama Protestan saja. Katolik sekarang ada ya, ada Katolik, ada Protestan. Katolik punya kitab Deuterokanonika dan lain-lain. Protestan punya kitab yang namanya teologi. Jika orang Katolik mati, orang Protestan mati, gitu, maka masuknya kemana? Alam maut. Nah, alam maut terus nanti dihakimi di dalam Wahyu 20 ayat 12 ya, dibangkitkan sebagai zombie. Berarti kan Wahyu 20 ayat 12 orang besar dan orang kecil ya toh, orang mati tapi bisa berjalan itu kan zombie ya. Terus dihakimi pakai apa? Pakai kitab masing-masing. Berarti kan ya Wahyu 20 ayat 12. Orang Katolik dihakimi pakai Deuterokanonika. Orang Protestan dihakimi pakai teologi. Enggak dibuka kitab kehidupan, enggak. Ya, kitab kehidupan enggak. Kitab kehidupan dipakai ketika Anda mati. Ketika orang Katolik mati, lalu orang Protestan ini mati, dilihat di dalam kitab kehidupan, karena namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka masuk alam maut. Iya dong. Iya, kalau orang Kristen namanya tertulis dalam kitab kehidupan, masuk Firdaus. Orang Katolik, orang Protestan, aku bicara di intern kekristenan ya, di luar sana yang ngaku-ngaku Kristen, Katolik dan Protestan, namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Katolik tidak ada di Alkitab, Protestan tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab itu cuma Nasrani dan Kristen. Katolik dan Protestan termasuk Nasrani. Kami Kristen, ya. Clear ya. Lalu kelak dihakimi memakai Deuterokanonika. Orang Katolik kitabnya apa? Deuterokanonika, apalagi kitab entah berantah lainnya. Orang Protestan kitabnya apa? Teologi. Anda dihakimi. Ada yang selamat enggak? Enggak ada. Oke, lalu pertanyaannya, kenapa waktu itu kok kitab kehidupan dibuka, Pak? Pada Wahyu 20 ayat 12. Karena untuk menghakimi orang-orang dari kerajaan 1000 tahun. Ceritanya kan rapture sudah berlalu. Jadi kerajaan 1000 tahun, di dalam kerajaan 1000 tahun itu semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan ya. Di dalam Zakaria 14 ayat 9, namanya adalah satu-satunya, Tuhan adalah satu-satunya. Iblisnya dirantai sehingga
Kerajaan penuh damai sejahtera, kerajaan 1000 tahun, masa 1000 tahun itu semua lidah mengaku. 1000 tahun kurang lebih 15 generasi. Di generasi ke-14 lulus semua. Ya, semua ada dalam kitab kehidupan, semua selamat. Nah, generasi 15. Anggap saja 15 generasi. Detik-detik terakhir berakhirnya kerajaan 1000 tahun, lalu iblis dilepas. Dilepas dan diberi sedikit waktu lagi, ya, menyesatkan di dalam Wahyu 20 ayat 3. Lalu menyesatkan sisa-sisa kerajaan 1000 tahun generasi ke-15. Makanya di generasi ke-15 banyak yang murtad nanti. Lalu dihakimi. Kan dia tidak punya buku teologi, tidak punya kitab teologi. Karena selama masa 1000 tahun damai sejahtera, semuanya firman Tuhan, Alkitab semua. Nggak ada tafsir, nggak ada iblis. Jadi orang-orang di dalam kerajaan 1000 tahun tidak punya buku teologi. Tidak ada Katolik, tidak ada Protestan. Nggak ada. Karena Babel besar sudah dimusnahkan di dalam perang Harmagedon. Pak, ini ilmu tingkat tinggi, Pak. Nggak nangkep, sudah dengerin saja. Saya tahu ini perlu ilmu tingkat tinggi. Romo yang sekolah 12 tahun, doktor teologi yang sekolah 9 tahun nggak akan nangkep ini. Nggak akan nangkepnya. Ya. Di dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada teologi, tidak ada deuterokanonika, ya. Jadi mereka dihakimi pakai kitab kehidupan. Itulah kelompok kambing, ya. Itulah kelompok kambing. Sedangkan kelompok domba untuk melihat yang generasi 14, generasi pertama sampai 14, itu selamat semua. Kelompok domba. Lalu generasi ke-15 kebanyakan kelompok kambing. Dilihatnya pakai kitab kehidupan, kan dia nggak punya kitab. Beda dengan Katolik sekarang. Kalau Katolik sekarang punya kitab, Protestan sekarang punya kitab. Nanti di kerajaan 1000 tahun generasi terakhir Katolik nggak punya kitab. Nggak ada Katolik juga, mungkin beda, mungkin nggak Katolik. Yang Protestan jadinya ya segitiga lah begitu. Mungkin ya, dan mereka nggak punya kitab, maka dihakiminya pakai kitab kehidupan. Dilihat dalam kitab kehidupan nggak ada, itu kelompok kambing. Matius 25 ayat 41. Sedangkan generasi ke-1 sampai 14 itu masuk kelompok domba. Damai sejahtera kerajaan 1000 tahun. Clear? Jadi untuk apa kitab kehidupan dibuka? Untuk menghakimi kelompok domba dan kelompok kambing. Yang kelompok domba itu bukan dihakimi, cuman dilihat generasi ke-1 sampai 14 masuk surga. Generasi ke-15 dilihat pakai kitab kehidupan. Banyak yang murtad, ya, makanya dia kelompok kambing. Lalu sedangkan umat beragama lainnya ada 4300 dibuka sesuai kitab masing-masing. Ya, tidak ada kitab suci, hanya kitab doang. Wahyu 20 ayat 12, kitab doang, nggak pakai suci. Ada 4300 agama di dunia hari ini. Menurut Google ya toh, nanti dihakimi menurut kitab kalian, nggak pakai suci, Pak. Enggak. Seperti itu ya. Jadi very clear, untuk apa kitab kehidupan dibuka? Wahyu 20 ayat 12. Sulit Pak dipahami ini penjelasan Pak HTD ini. Lah iya, saya tahu. Doktor sekolah 9 tahun, doktor teologi nggak akan mampu memahami. Romo yang sekolah 12 tahun tidak akan mampu. Anda cukup beriman Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, pikiranmu dibuka mengerti kitab suci. Ikut sekolah Alkitab ya, gratis di tempat kami, supaya pikiranmu mengerti kitab suci. Ya, percuma kamu beribadah itu, ya, percuma, nggak ada gunanya, ya. Puluhan tahun kamu, ya, puluhan tahun nggak ada gunanya. Nanti kamu waktu mati masuk ke alam maut untuk apa? Ya, ya, beriman itu pada Yesus, jelas. Yesus itu Tuhan Allah dari segala masa. Semua cocok ayat Alkitab. Jadi clear ya, orang-orang dari luar kekristenan akan dihakimi menurut kitab masing-masing. Orang-orang dari Katolik dan dari Kristen, dari Katolik dan Protestan yang sekarang ini akan dihakimi pakai kitab masing-masing. Kitabnya Katolik, kitabnya Protestan. Orang Yahudi palsu ya kitabnya Yahudi palsu, Talmud. Katolik dihakimi pakai Deuterokanonika, Protestan dihakimi pakai teologi. Lah orang Kristen dilihat di kitab kehidupan, kalau orang Kristen nggak dihakimi. Tidak ada penghakiman bagi orang yang percaya, betul kan? Roma berapa itu? Ya, seperti itu ya. Clear? Jadi padat, singkat, dan clear. Sulit Pak memahami ya, nanti baca saja di dalam
komennya ya. Mudah-mudahan bisa mengerti, tapi tetap sulit Pak. Saya sudah tahu kamu sekolah 12 tahun jadi romo aja nggak akan paham kok. Nggak akan paham karena tumpul, gitu, tidak dibuka pikiran mengerti kitab suci. Nggak mau nyembah Yesus sih, yang kamu sembah Bapa ya, tumpul pikiranmu. Coba sembah Yesus dengan very clear. Ya, very clear. Anda baca Alkitab itu kalau Anda nyembah Yesus clear. Very clear, itu bahasa Jermannya cetowelo-welo itu. Very clear. Ya, mukalab bisa ngikutin gini Pak, nggak bisa, mukalab juga mampet pikirannya, tumpul. Romo yang 12 tahun sama. Ya, Anda baca Wahyu 12, Wahyu 20 ayat 12. Kenapa kitab kehidupan dibuka juga untuk siapa itu? Nggak bisa jawab. Kitab kehidupan itu dibuka untuk kelompok domba dan kelompok kambing. Kenapa kelompok kambing kok tidak dihakimi pakai kitab masing-masing? Waktu itu sudah tidak ada. Deuterokanonika nggak ada, teologi nggak ada. Kan Babel besar sudah dihabisin pada waktu perang Harmagedon. Ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.